Sobat Smas Islamia. Selamat datang di podcast Lorong Sekolah. Ruang cerita, ruang berbagi, ruang tumbuh kita bersama. Di sini kita akan menyelusuri lorong-lorong sekolah, mendengarkan kisah, inspirasi, dan pelajaran hidup seseorang yang mungkin pernah terlewat di antara bel berdering dan jam pelajaran. Bersama saya Putri Maulidia Ismail Husna, kita akan ngobrol santai tapi bermakna. Maka dari itu, siapkan mata, telinga, dan hati kalian, karena podcast Lorong Sekolah akan dimulai dari sekarang. Di sini, kita sudah kedatangan orang yang tentunya sangat spesial di kalangan Sobat Lorong Sekolah tentunya, yaitu Ibu Haja Firdausia, senior PTK yang dari dulu sudah aktif tentunya sampai sekarang. Langsung saja kita sambut Ibu Haja Firdausia. Halo, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ibu boleh diperkenalkan dulu kepada Sobat Lorong Sekolah? Oh boleh. Nama saya Firdausia binti Rahmat Sulur. Terus ada di Islamia sejak tahun 1987. Mengabdikan diri di sini untuk putra-putri yang ada di Islamia. Wah, hebat sekali ya beliau ini ya teman-teman. Dari dulu semangat beliau tidak pernah patah untuk mengajarkan kita. Jadi kita bisa menimba ilmu dan motivasi dari beliau. Maka dari itu kita simak apa yang beliau sampaikan. FYI dulu ya teman-teman, sharing kali ini kita mengambil POV dari Ibu Haja Firdausia. Maka dari itu kalau kalian ada yang mau sharing-sharing, kalian bisa titip di kolom komentar. Oke Ibu, langsung saja. Pertama ini untuk mengawali, boleh diceritakan nggak Ibu, Ibu ini di sini sebagai apa dan dari umur berapa kalau boleh tahu? Oh baik. Dulu saya di sini di Juli 1987. Saya di sini sebagai tenaga administrasi. Waktu itu saya kan cuma lulus SMA. Terus saya pilih, mungkin bidang saya di tata usaha, di di administrasi sekolah. Ya itulah saya datang ke sini atas dasar itu. Ibu sekarang kalau boleh tahu umur berapa? Ibu lahir tahun 1965 sampai sekarang. Sejak dari tahun 1987 sampai sekarang Ibu tetap eksis di sini. Wow, keren banget ya teman-teman. Iya. Ini sih kelihatan sangat muda di antara. Amin. Guru-guru muda ya teman-teman. Kira-kira apa nih Ibu resep awet mudanya Ibu? Apakah Ibu ada lifestyle gaya sehat, minum jus, kalau boleh di-sharing? Oh ya, terima kasih, terima kasih. Sebenarnya ya, enggak banyak apalah kita punya prinsip hidup begini-begini. Ibu tenang menghadapi masalah. Terus Ibu itu minumnya enggak es Ibu. Ibu enggak kuat es. Nomor 2 Ibu enggak kuat pedas. Nomor 3 Ibu enggak kuat asam. Itu aja ya. Mungkin ini dari segi pola makan ya, dari pola makan memang kan ada riwayat lambung, jadi ya itulah dihindari. Terus dari gaya hidup, mengapa Ibu awet, Ibu terima apa adanya kehidupan ini. Ibu terima apa adanya, alhamdulillah rezeki yang diberi Islamia ke Ibu ucapkan alhamdulillah, nggak pernah kekurangan Ibu sampai sekarang. Ya itu mungkin gaya hidup yang sederhana-sederhana sajalah. Oh. Jadi untuk para Gen Z nih ya, Ibu tadi sudah menyampaikan kalau tipsnya itu bersyukur aja apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan Gen Z ini kan biasanya makan seblak tuh yang pedas-pedas, itu dihindari dong. Iya, Ibu benar. ya kan? Iya. Suka pedas kan? Karena punya riwayat lambung. Jadi tolong dijaga ya untuk Gen Z agar tetap cantik seperti Ibu ya ini kalau sudah menua. Oke, lanjut Ibu di pertanyaan kedua. Iya. Ibu ini dulu kan sudah ada di Islamia. Iya. Tentunya saya juga sudah pernah mendengar kalau Islamia ini sempat mengganti namanya menjadi SMP NU dan SMA NU.
Lalu berganti lagi menjadi Islamiyah. Boleh diceritakan, Ibu? Oh, iya. Menurut sejarah atau itu dongeng atau apa ya, itu dulu, Islamiyah itu SMP satu-satunya yang ada di kecamatan itu cuma SMP NU. Mengapa NU? Nomor satu, memang yang mendirikan itu tokoh NU. Nomor dua, kita belum punya yayasan. Jadi yang menaungi pendidikan ini salah satunya yang paling kompeten dan yang paling apa itu berhak karena para tokoh pendirinya, para apanya itu orang NU, maka dirasa yang sangat mungkin akhirnya SMP-nya SMP NU. Waktu itu memang kita ini sejarah kan enggak semuanya saya tahu. Itu pun cuma apa pemikiran-pemikiran berdasarkan situasi yang ada di saat itu. Makanya SMP Islamiyah itu dulunya SMP NU. Jadi pada zaman itu semua itu dinaungi oleh NU. Pendiri-pendirinya juga orang NU waktu itu. Ya, Ya begitu. Jadi dulu itu Islamiyah ini tidak punya naungan ya Ibu? Semacam itulah. Semacam seperti itulah garis besarnya. Lalu Islamiyah ini menaungi kepada Nahdlatul Ulama. Makanya nama sekolahnya itu SMPNU dan SMANU. Kalau nggak salah SMA itu ada di tahun 83 mungkin. Sedangkan SMP itu 68. Oh, tidak Enggak bareng. Jadi teman-teman yang ingin memberitahu berita tentang SMPNU dan SMA Islamiyah, bergantinya kenapa? Ya karena ini, karena tentang naungan. Nah, Ibu kan menjadi di administrasi ya tadi? Iya, di admin. Boleh diceritakan nggak Ibu, keluh kesah menjadi administrasi itu seperti apa sih? Siapa tahu sobat lorong sekolah ada yang mau menjadi administrasi ke depannya. Iya. Begini ya, di saat itu ya, admin itu bagus. Ibu itu mengapa ambil admin? Itu di belakang ibu itu ada yang ngasih tahu, admin itu begini, begini. Sedangkan kalau kalau ke kelas, maksudnya mendidik, mengajar, beginilah. Terus ibu waktu itu akhirnya memilih ke admin. Mengapa? Nomor satu, latar belakang pendidikan. Waktu itu ibu kan cuma ijazah SMA. Jadi menurut ibu masih kurang layak lah untuk ngajar ke kelas. Latar pendidikan ya? Latar pendidikan ya. Terus habis itu, di samping itu, banyak itu keluh kesahnya orang jadi di admin itu. Semua apa-apa itu tanggung jawabnya di kantor itu di admin. Dari data siswa, data guru, sampai apa itu pokoknya di admin semua. Saya merasa tertantang, tapi saya alhamdulillah mampu waktu itu. Mampu alhamdulillah. Dikasih tahu sama orang tua saya, di admin begini. Jadi saya dengan ikhlas karena sudah tahu ininya, topoksinya ya istilahnya, tugas pokok dan fungsinya sudah tahu. Jadi enak saja. Waktu itu masih ini mesin tik. Kalau salah ngobrol lagi, masih mesin tik, bukan komputer. Keluh kesahnya memang kadang kita itu salah. Salah ya, agak marah-marah gimana ya, enggak saya biarkan, biasalah orang kerja itu ada salahnya, ada apanya ya. Saya telan biasa. Semuanya segala kesalahan saya jadikan pelajaran. Akhirnya berkembang. Ya sampai sekarang alhamdulillah masih dipercaya untuk situ. Terima kasih Islamiyah. Sampai sekarang masih percaya saya. Jadi Ibu ini termasuk keren loh Ibu, karena Ibu kan sebelumnya tidak menempuh ke kuliah ya. Lalu beliau langsung menjadi administrasi, yang mana semua tugas sekolah itu ada di administrasi. Iya. Sekeren itu beliau, dan cuma pimpinan dari orang tua ya Ibu. Kalau boleh tahu orang tua Ibu? Ya, orang tua Ibu pekerjaannya guru sebelumnya. Guru. Jadi Ibu ini dapat bimbingan dari
orang tua. Bagi kalian ya para orang tua nih, bimbinglah anak kalian sebaik mungkin. Kayak ini. Lalu lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Kesibukan selama di Islamia ini, Ibu hanya menjadi administrasi atau pernah sempat mengajar? Begini ya. Di Islamia itu dulu masuknya jam Siang. setelah siang, setelah duhur. Di samping ini, Ibu ini nggak di Islamia aja. Ibu di balai desa, bantu-bantu admin juga di balai desa. Terus Ibu juga aktif di PKK, bantu-bantu di kader, apa itu, Posyandu, itu Ibu. Di balai desa juga gitu Ibu. Ibu di sana jadi sekretaris PKK, jadi pengurus. Itu Ibu padukan kadang. Ini apa ini? Ini yang nggak beda jauh lah. Admin di desa sama di ini nggak jauh. Begitu banyak tugas-tugas, alhamdulillah Ibu mampu melaksanakan dengan baik. Lah, Ibu kan dulu pagi bisa bantu-bantu di rumah, bantu Ibu, orang tua Ibu masih ya masak ke pasar apa baru itu jam-jam 8-9 ke balai desa. Habis itu ke sini. Alhamdulillah bisa mengatur waktu dengan baik dan semuanya Ibu kerjakan dengan penuh rasa ikhlas. Kalau memang kita nggak boleh bercerita tentang apa itu kompensasi ya. Memang enggak, Ibu ikhlas, Ibu kerja di situ, mencari pengalaman, ya mencari teman kan, dengan kita bekerja kita punya teman daripada di rumah tidur-tiduran waktu itu. Ya itulah pengalaman Ibu selama ada di sini. Ibu bersyukur diterima di Islamia. Membuat Ibu harus lebih dewasa di usia Ibu yang masih muda dulu. Ibu merasa jadi orang tua, jadi dihargai. Biar pendidikan Ibu cuma sebatas SMA, mampu Ibu melaksanakan ini semua. Alhamdulillah itu semua karena kerjasama waktu itu dengan guru-guru yang lain. Kadang Ibu juga dibantu sama guru-guru kalau saat-saat mau ulangan kan banyak kerjaan. Dulu kan masih di-take itu ulangan. Ada juga yang bantu, ada juga yang mendadak baru besok ulangan nanti baru store soal, jadi Ibu harus ngetik, harus apa. Ya itulah suka dukanya begitu. Kerjakan sama yang di balai desa. Ya. Keren banget ya teman-teman. Amin. Jadi Ibu ini dari beliau masih muda sudah sangat produktif ya. Beliau mengerjakan semuanya mulai dari balai desa, sekolah, untuk tua beliau masih sempat. Bagi kalian yang ingin bertanya tentang sejarah Islamia, kalian boleh kok titip di kolom komentar, nanti kita bantu jawab dengan Ibu Yaya. Oke. Lalu Ibu, apa sih kira-kira harapan Ibu nih untuk masa depan Islamia ke depannya? Begitupun juga untuk Gen Z yang ada di Islamia, kayak anak muda yang ada di Islamia. Harapannya untuk mereka apa? Iya, saya besar hati sekali, bersemangat sekali. Anak-anak Islamia terutama ini yang alumni sini ini semuanya peduli ke Islamia, bisa melalui dia itu sekolah di besoknya kembali lagi ke Islamia, atau mungkin di daerah-daerah masing-masing dia itu jadi pengurus artinya dia itu dibutuhkan oleh lingkungannya, ya termasuk yang lingkungan itu di rumah, di masjid, saya ingin semuanya itu anak Islamia. Umpama contohnya di sana itu ada kegiatan Isra Mi'raj atau mulutan, ketua panitianya siapa? Itu si Putri, dulu dia itu mantan Islamia, alumni Islamia. Saya yang inginkan begitu. Semuanya saya ingin begitu. Makanya begitu ada program-program anak-anak itu di BES, ayo kita belajar dari situ. Itu awal dari semua kita menuju ke kedewasaan. Besok kita di masyarakat juga gitu, sama dengan di BES, kita dibutuhkan. Nah, dengan begitu kita aktif di BES, kita aktif di masyarakat juga gitu, mengadakan kegiatan. Kan harus ada
cara membuat surat laporan, cara membuat ini nih, semua. Mari kita sekarang ada wadah yang ada di kita, BES maksud saya, itu kita betul-betul kita aktif di sana. Itu anak-anak yang sekarang aktif di BES, insya Allah besok di masyarakat dibutuhkan, berguna. Itu saya pinginnya begitu, anak-anak yang besok yang keluar dari Islamia itu harus jago, harus dibutuhkan, harus bermanfaat untuk lingkungan, terutama untuk dirinya sendiri. Itu yang saya harap. Jadi ibu ini ingin sekali anak Islamia ini setelah dari Islamia bukan hanya menjadi orang biasa, melainkan orang yang sangat bermanfaat bagi lingkungannya. Ibu akan merasakan bangga karena mereka telah memanfaatkan ilmunya yang sudah diambil dari Islamia. Seperti itu. Tidak terasa percakapan kita kali ini sudah sangat lama. Wah, tidak terasa sekali ya teman-teman, percakapan kita sudah sepanjang ini. Dan semoga kalian yang ada di rumah, yang menonton, mendengarkan sampai selesai, bisa ambil motivasi dari beliau. Dan dari sini semoga kita bisa lebih kenal tentang sejarah Islamnya. Terima kasih Ibu. Teman-teman lorong, pengambilan narasumber kali ini sudah didiskusikan dengan pihak sekolah, yaitu pembina BES, kepala sekolah, maupun anggota BES, untuk menghargai jasa beliau yang sudah dikerahkan untuk SMA Islamia dan SMP Islamia. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan ini, semoga bermanfaat. Anak-anakku, jangan pernah kendor, usia kalian masih muda, perjalanan masih panjang, terus berjuang, terus berinovasi, terus, supaya kalian itu orang yang bermanfaat. Ada sebuah pepatah, orang yang bermanfaat itu orang yang dibutuhkan orang lain. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bagi pihak yang tahu tentang Islamia, mari kita saling mendukung. Barangkali saya ada salah penyampaian atau kurang apa, saya juga perlu koreksi. Terima kasih. Terima kasih untuk sharing kali ini. Semoga bermanfaat bagi sobat lorong sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.